Jadi memang Dapur Zazi ini dari 2017 itu udah ada. Memang berjualan di pinggir-pinggir jalan. Nah, ini pengalaman baru nih Kak Maman. Pengalaman baru. Pengalaman baru dan luar biasa sekali Kak Maman ya. Pengalaman baru tapi rasa lama. Halo sahabat catatan jurnalis, terima kasih sudah mampir lagi di channel ini. Nah, pada video kali ini saya masih berada di Kota Kayu Agung. Dan tamu saya hari ini adalah seorang politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau adalah Kak Hariman Dhani. Ya. Ya, halo, apa kabar Kak Hariman? Alhamdulillah, sore hari ini baik. Baik, saya menyapa Kak Hariman saja ya. Ya. Lebih akrab disapa sehari-hari. Ya, bagus. Oke. Panggilan juga Pak Maman atau segala macam, Kak Maman cerah yang Oke, Kak Maman lah ya. Yang mana yang enaknya? Oke, siap. Kak Maman, apa kabar ini? Alhamdulillah, baik. Baik, Kak Maman, kesibukan sehari-hari ini apa nih Kak Maman? Ya, kita kesibukan sehari-hari ya sebagai anggota DPR ya. Kalau pagi ke kantor ya, kalau sore ya ini kita buka usaha rumah makan segala macam kan. Buat Oke. nambah penghasilan lah. Oke, luar biasa sekali nih. Biar bisa Kak. beli alat-alat seperti ini ya. Luar biasa sekali. Jadi Kak Hariman ini adalah seorang politisi dari Partai PKB. Selain itu juga dia adalah seorang entrepreneur nih bro. Nah, kehidupan dia sehari-hari tidak lepas dari usaha dan memang mengabdi kepada rakyat. Ini kita lagi di kafe-nya usahanya Kak Hariman ya. Ya. Ini apa namanya Kak? Ini Dapur Zazi, Suki dan Grill ya, yang makanannya ya. Yang pasti sebenarnya Dapur Zazi ini diambil dari nama anak. Dapur Zazi dan Iya, nama anak. iya. Tapi memang namanya agak mirip ke Korea-Koreaan ini. Ya, Iya. karena sebenarnya kan Dapur Zazi ini awalnya kita jualan di pinggir jalan. Sebelumnya memang pernah Iya. jualan kaki Di lima. Kaki lima, mobil-mobil di trotoar-trotoar lah. Kaki lima di trotoar. Dari 2017, alhamdulillah tahun ini bisa buka kafe sendiri. Luar biasa sekali Jadi, kawan-kawan. Berkat doa dan dukungan kawan-kawan ya kita buka kafe sendiri. Luar biasa ini pengalamannya harus kita gali lebih jauh nih kawan-kawan. Kak Zazi, Kak Maman, ini sehari-hari sebagai anggota DPRD di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini. Nah, saya pengen bertanya nih, dulu waktu SMA, ada nggak sih terpikir mau menjadi seorang anggota DPRD atau wakil rakyat seperti sekarang ini? Tidak ada sebenarnya. Tidak ada? sama sekali. Ya kalau waktu SMP atau SD SMP itu ya cita-cita sama seperti anak-anak kebanyakan. Yang pasti mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi apa lagi? Tentara. Tapi Tentara. nggak ada yang terwujud. Tidak ada yang terwujud. Ya, tidak ada yang terwujud. Tapi udah pernah nyoba belum ini Udah mau tes? pernah. Udah pernah tes jadi Udah tentara. udah Apa ya? Pernah ikut apa tes apa kemarin? Pertama ikut tes Akpol nggak lulus. Heeh. Ikut Akmil nggak lulus. Ya udah. Akhirnya Akhirnya ya apa tuh setelah waktu beberapa ikut Kita- tes-tes kepolisian itu nggak lulus? jalan seperti biasanya lah. Pengusaha. Ya usaha. Berdagang ya? Berdagang. Mm. Jadi, Nah, terus itu gimana nih ceritanya Kak Maman? Kok tiba-tiba ini ada ketertarikan nih untuk berpolitik? awalnya sih memang kita dulu bapak dulu kan memang seorang politisi. Seorang politisi. Jadi di tahun 2000 berapa itu 2019 2018 terpikirlah untuk mencalonkan diri jadi anggota DPRD kan. Ya nggak tahu bakal jadi alhamdulillah. Alhamdulillah Kak ya. Alhamdulillah karena Waktu itu nomor urut berapa Kak? nomor urut 12 di bawah sekali. Nomor urut 12 paling terakhir. Paling terakhir. Sementara waktu itu Partai PKB adalah partai nomor 1 di nomor urut nomor 1. Ya. Ya. Dan ada incumbent-nya di situ. Ada incumbent-nya juga di situ. Alhamdulillah masyarakat percaya dengan kita. Ya, jadilah sampai sekarang masih bisa mengabdi kepada rakyat. Bisa mengabdi kepada rakyat. Nah, sebelum terlalu jauh saya bertanya soal gimana sih pengalamannya menjadi anggota DPRD ini. Ini DPRD yang pertama atau kedua? Yang pertama. Ini pertama Yang Kak ya. pertama. Nah, ini saya pengen tahu nih kawan-kawan bagi sahabat catatan jurnalis ini bahwa memang perjuangan itu memang butuh proses dan memang harus serius ya. Ya. Nah, saya pengen tanya sama Kak Maman. Kak Maman, waktu itu menjalani sebagai seorang wirausaha nih sebelum terjun ke dunia politik itu seperti apa dong? Bisa berbagi cerita bagi kawan-kawan sahabat catatan jurnalis nih. Sebenarnya awal mula berwirausaha ini sebenarnya bukan saya ini sebenarnya. Iya, Istri saya sebenarnya istri. yang punya ide pertama kali. Jadi waktu itu di 2017 atau nggak salah 2018 itu pas bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebelum itu lagi hamil
anak kita lagi hamil yang pertama kalau nggak salah, Mm-mm. itu istri saya pengen buka usaha. Jadi usaha ini jual-jual makanan lah, Mm-mm. jual-jual makanan. Jadi kita berpikir pas bulan Ramadan itu kalau buka kafe atau resto mungkin agak berat ya, Iya, kosnya juga agak berat ya. berat pada waktu itu. Jadi pikirlah kita jual di pinggir jalan, pakai mobil kan, Pakai mobil. bagasi mobil. Iya. Jadi memang dapur Zazi ini dari 2017 itu udah ada, memang berjualan di pinggir-pinggir jalan. Tapi menunya bukan suki dan grill Seperti ini. sekarang ya. Heeh. Dulu ya lauk pauk lah, Lauk pauk. untuk orang-orang berbuka. Jadi dari situ berkembang terus. Karena istri saya ini orangnya Tata boga, hobi masak ya. hobi masak pertama. Iya. Kedua jiwa bisnisnya agak Oh, jiwa bisnisnya Hebat kenceng ya. juga. Wah, ini benar-benar Jadi luar biasa nih kawan-kawan saya tonton bisa jurnalis. bantu-bantu, Mm-mm. bantu-bantu Perekonomian keluarga ya. keluarga, alhamdulillah. Mm-mm. Lalu ada keinginan Kak Maman untuk membuat sebuah gerai apa namanya seperti ini kafe ini. Ini memang udah ada rencana dari awalnya atau seperti apa Kak Maman? Sebenarnya nggak ada sih rencana buat Suki and Grill ini kan. Jadi kita kan memang hobi ngegrill ini. Iya, ngegrill Iya. apa itu? Ngegrill sama istri ini kan kalau di Palembang kan sudah banyak tempat. Kita kalau ke Palembang pasti mau ngegrill. Ngegrill ya. Heeh. Cari makan yang grill-grillan dan suki-suki karena mah hobi sama istri. Memang hobi. Memang hobi. Jadi terpikirlah pada saat itu pengen buka. Tapi terhalang karena waktu itu awal pandemi. Awal pandemi. Awal ya. pandemi jadi kita urungkan dulu niat itu. Ya sembari berdoa semoga pandemi ini usai. Ternyata pandemi masih tetap Tetap lanjut. berjalan ya. Ya udah, karena sudah tidak tahan lagi. Bahasa tidak tahan lagi kita petiknya. Iya, iya. Kita paksakanlah untuk Tetap buka. Alhamdulillah Ini dibuka tahun kapan, Kak? baru berapa bulan ini? Baru beberapa bulan Baru terakhir. jalan 3 atau 4 bulan ini. Baru Baru. berjalan sekitar 3-4 bulan. 3-4 Dan alhamdulillah respon masyarakat terhadap makanan ini seperti apa, Kak? Alhamdulillah sampai sejauh ini sangat baik Sangat baik. karena sudah banyak di Kayagung ini kan khususnya Suki and Grill sebelum kita buka. Walaupun kita ide pertama sih di 2018 sudah punya ide buka Sudah pengen punya ide ini ya. tapi kan karena waktu itu 2019 itu pandemi, Pandemi benar. 2020 awal ya. awal ya. 2020 kan, karena Desember 2019 itu Udah masuk ya ada Udah kabar masuk informasi tentang pandemi, ya, Kak? kan. Ah. Jadi kita urungkan niat. Alhamdulillah walaupun sudah ada yang lebih dulu buka segala macam, respon masyarakat tetap bagus ke kitanya. Ke kita Karena ya. orang kan rasa yang dicari. Oke, karena rasa yang kita cari. Oke nih kawan-kawan sahabat catatan jurnalis, ini keren banget nih. Saya pengen lebih tahu lagi. Ini tadi sepintas tentang jiwa wirausaha dari Kak Maman, kan. Nah sekarang saya pengen tahu nih, bercerita agak panjang soal Kak Maman yang sekarang ini menjabat sebagai wakil rakyat nih. Nah ini pengalaman baru nih Kak Maman. Pengalaman baru dan luar biasa sekali Kak Maman ya. Pengalaman baru tapi rasa lama. Kenapa saya bilang rasa Kenapa lama? gitu, Kak Karena Man? sebelum-sebelumnya memang kita kan di keluarga ini kan politiknya agak kuat memang. Sebelumnya ayah saya dan paman saya juga seorang anggota DPR. Iya. Jadi memang sudah kakek saya pun nenek saya anggota DPR. Jadi sudah terbiasa. Jadi pengalaman baru tapi rasa lama. Terasa lama. Rasa lama. Tapi memang tinggal generasi-generasinya Iya, yang memang iya. mencoba untuk Mencoba, iya. menjadi abdi rakyat ya. Iya. Mm. Nah, Kak Maman sendiri, ini kan periode pertama. Apa sih yang Kak Maman rasakan ketika saat ini menduduki sebagai anggota DPRD dari Kabupaten Oki ini? Jadi pertama sih awalnya sempat kaget juga sih. 1 Kaget? bulan 2 bulan berjalan, ternyata menjadi anggota DPR itu masyarakat menganggap seorang anggota DPR ini sebagai dewa. Iya, Kenapa saya bilang sebagai dewa? Anggota DPR harus bisa segalanya. iya, Ngurusin rakyat harus begini, harus bisa. Ngurusin yang sakit harus bisa. Ngurusin yang melahirkan harus dengan bisa. sekelumit masalah Dengan sekelumit masalah harus bisa. harus bisa ditangani. Seorang anggota DPR harus bisa. jadi benar kata Kak Maman tadi seperti dewa ya. Seperti dewa. Nah, harus serba bisa. Iya. Nah, seiring berjalannya waktu Kak Maman merasakan itu seperti apa dan tanggung jawab moral ya sebagai wakil Pertama rakyat sih ini. agak apa ya, kerepotan sih sebenarnya. Pertama agak kerepotan karena ya jujur kita kan kaget lah tiap Iya. hari didatangi oleh masyarakat, setiap hari diajak ngobrol dengan masyarakat, tapi akhirnya di 4 bulan ke atas sudah menikmati Terbiasa. menikmati
Pekerjaan ini ya. pekerjaan ini. Bukan pekerjaannya sih yang dinikmati, tapi komunikasi dengan masyarakatnya yang kita nikmati, karena hampir setiap hari itu masyarakat datang aja kok. Walaupun ada yang ngobrol sedikit. Iya. Malah kalau nggak ada yang datang itu yang kita malah Bingung ya. pusing sekarang kan. Ini kenapa ini? Iya. Jadi Jadi kawan-kawan, saya potong dikit Kak Maman. Jadi kawan-kawan memang kalau sebagai wakil rakyat, kalau nggak didatangin rakyat, ini pusing ini. Artinya tidak ada aspirasi yang kita serap Iya. dan bisa kita sampaikan pada waktu rapat paripurna. iya. Iya, gitu Iya, Kak Maman ya. Gitu sebenarnya. Jadi Nah. kalau kita ngobrol sama masyarakat itu sedikit banyak kita tahu apa permasalahan yang ada di masyarakat kan. Mm-mm. Apa yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita lakukan secara pribadi ataupun yang kita usulkan kepada pemerintah. Jadi Mm-mm. kita tahu. Jadi dengan begitu memang alhamdulillah selama ini kita menikmati, Mm-mm. walaupun ada segelintir yang memang istilahnya ngambek lah. Iya, Kalau kita datang nggak ada, padahal kan kita kan nggak selalu di benar, rumah. benar. Dan kesibukan pekerjaan juga pekerjaan, sebagai benar. wakil rakyat ini kan nggak selalu standby. Iya. Kita harus ada di rumah ya Iya. Kak Maman ya. Nah ini gimana Kak Maman menyikapinya Kak Maman? Ya, kita beri penjelasan lah kepada masyarakat bahwa ya DPR ini bukan dewa, Bukan dewa. bukan dewa. DPR ini memang tugasnya mengabdi kepada masyarakat, tapi juga harus tahu fungsi dan tugasnya. Tidak bisa langsung serta-merta tembak sana tembak ini, tidak bisa. Kita harus tetap aturan. Ya, masyarakat ini kan kebanyakan. Ya DPR itu kalau minta tolong sama DPR itu Harus goal. bisa, Harus bisa. harus bisa. Iya. Padahal tidak semudah membalikan Tidak semudah telapak membalikan tangan. telapak tangan. Ngomong-ngomong nih Kak Maman ini di DPRD OKI, ini di fraksi PKB ini di komisi berapa? Ini di Komisi 4. Ya. Komisi 4. Nah, kawan-kawan sahabat catatan garis harus tahu juga dong. Di Komisi 4 ini membidangi apa sih mitra kerjanya? Kita di Komisi 4 ini di bidang kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Khususnya dinas-dinas yang kita mitrai adalah dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dengan masyarakat. Nah, di saat sekarang ini Kak Maman, di saat sekarang ini adalah masa-masa benar-benar kita sedang terpuruk dalam sistem Ya. pandemi sekarang ini. Nah, kita melihat seperti apa sih Kak pandemi seperti sekarang ini dan kita menyikapinya seperti apa Kak Maman kira-kira? Ya, pandemi ini sebenarnya gimana ya, bingung lah. Iya, Anak masyarakat yang percaya, banyak juga yang tidak percaya. Padahal ini nyata. ini nyata. Ini nyata. Kita sudah sering mengingatkan bahwa ini nyata. Tapi ya masyarakat ini kita tidak bisa juga menyalahkan masyarakat. Yang diomongin masyarakat juga benar. Iya, Karena pandemi tidak pandemi, yang penting kami bisa makan. itu yang menjadi prioritas masyarakat. Iya, itu jadi prioritas masyarakat. Bantuan dari pemerintah pun cuman menyentuh berapa titik. Tidak Iya. bisa menyeluruh. Sementara secara seluruh masyarakat ini masih mengalami kesulitan Iya, Kak Maman ya. secara keseluruhan kan masyarakat ini kan pertama kerja sudah banyak yang di PHK. Kedua buka usaha pun sekarang ya gimana? Setelah PPKM ini kan dibatasi. Iya, Oke lah saya bisa mengatasi, mungkin yang lain tidak bisa. Tidak bisa. Jadi maksud saya kita sama-sama lah. Apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita turuti dulu. Kita turuti dulu sementara. iya, Tahan dulu. Memang lapar tidak bisa ditahan, tapi kalau kita sudah menurut pemerintah, insya Allah kita bisa sedikit mengurangi pandemi ini. Tapi di bulan-bulan ini sudah mulai lumayan. Kemarin Oki ini zona merah. Alhamdulillah berkat andil masyarakat semua di Oki ini, alhamdulillah kita sudah kembali ke penerapan protokol Iya, protokol kesehatannya kesehatannya ketat ya ketat. prokesnya Mas ya. dan masyarakat juga alhamdulillah responnya juga bagus kan terhadap PPKM yang Dilaksanakan ya di Oki ya. dilaksanakan ini. Heeh. Jadi alhamdulillah corona di Oki ini agak berkurang lah. Agak berkurang. Karena kalau kemarin kalau di Oki ini kan kalau ada yang meninggal kan diumumkan di masjid. Iya, Kalau kemarin sehari itu bisa 5-6 kali satu masjid mengumumkan mengumumkan orang orang meninggal. Alhamdulillah sekarang Menurun sudah ya? menurun. Luar Jadi, biasa. Berkat masyarakat di Oki ini Produktif lah ya. produktif lah. Iya, Jadi saya menghimbau juga sekalian di sini untuk tetap kita waspada karena ini memang nyata. ini memang Percaya nyata. tidak percaya ini Ada. ada. Tetap ikuti Iya. aturan pemerintah, protokol kesehatan. Kayak kita ini protokol kesehatan lo jauh loh. Jauh. Dan saya juga ada masker teman-teman di sini. Ini masker tergantung terus ini. Iya, tergantung di situ Kalau ya. tutup nggak bisa ngomong nih. Susah. Jadi Aiki, luar biasa sekali kawan-kawan. Ini tadi agak serius nih, tapi saya pengen lebih santai nih. Kalau kita terlalu serius lagi dalam ngobrol sama Kak Mama, nanti kita rapat paripurna di sini.
Oke, Kak Maman, ngobrol-ngobrol, pernah nggak sih ada pengalaman yang unik nih waktu Kak Maman, misalnya waktu sekarang menjabat sebagai anggota DPRD di Oki ini? Pernah sih sebenarnya. Mhm. Ada cerita agak lucu sedikit, tapi dibilang lucu juga agak garing ini sebenarnya. Jadi pernah waktu itu ada masyarakat kita kan, mungkin Mhm. saya bilang masyarakat, mungkin ini ditilang, ditilang Ditilang. polisi. Jadi sebagai DPR ini tilang harus tetap diurus ini. Iya ya, benar Gimana benar benar. caranya harus tetap diurus tilang Iya. menilang ini. Jadi pertama saya tanya dulu, kok bisa ditilang? Iya Pak, saya sudah lihatnya polisi di depan. Tapi saya Terabas saja. terabas saja. Pakai helm nggak? Enggak ya, bodoh aja kamu. Itu polisi. Kamu nggak pakai helm. Lewat depan dia. Ya tersinggung lah sebagai polisi. Iyalah, betul itu. Jadi mau mana? Ya Pak, kalau bisa diurus Pak, SNK segala macam ini. Harus bisa kita urus, gimana caranya. Jadi Iya, ya udah ngikutin proses hukum lah. proses hukum tetap kita ikuti. Iya, ya Proses benar benar hukum benar. kita ikuti. Tapi kita mengawal saja, Kak ya. Saja. Sampai memang di proses pengadilan. Alhamdulillah Mm-mm. ya didenda ya tetap harus bayar. Iya. Tetap harus bayar. Jadi ini juga kita himbau juga kalau teman kita ini yang kita tilang ini ya, kalau ada polisi jangan nggak pakai helm. Iya, harus lengkap ya. Harus lengkap. Kalau nggak pakai helm nantangin itu. Iya, benar benar Nantangin. benar. Siapapun akan tersinggung ya Siapapun ketika tidak akan, ditaati peraturan yang sudah dibikin Iya. itu. Oke, Kak Maman, saya pengen ngobrol lagi nih. Kak Maman, waktu masih SMA nih, kayaknya seru nih cerita ke SMA Kak Maman ini. Kita flashback dulu dikit bro tentang Kak Maman. Jadi Kak Maman waktu SMA, di SMA mana Kak Maman? Kebetulan kita sama itu Jok itu sama satu SMA. Kebetulan saya kakak tingkat. Mm-mm. Kita di SMA Negeri 3 Palembang. Di SMA Negeri 3 Palembang. Wah, kalau di SMA Negeri 3 Palembang ini alma maternya Pak Gubernur Sumatera Selatan ini. Iya, betul. Kita baru kemarin tahun 2019 reuni yang ke-50. Yang ke-50 tahun. Iya. Ini Pak Mendagri juga dong? Ya, sama. Iya. Ini ada agenda reuni lagi nggak ke depan ini? Belum ada kayaknya. Belum ada. Karena kemarin kan pas setelah Pak Herman Deru dilantik kan Iya. dia meminta untuk reuni akbar yang ke-50 itu dilaksanakan di apa namanya? Di Geri Istana Agung? Geri Agung. Jadi alhamdulillah kita berkumpul di situ kemarin. Jadi setiap angkatan itu ada perwakilan. Mm-mm. Alhamdulillah. Sampai Dan sekarang hubungan tetap baik. berkomunikasi dengan baik. Malah Ya. ketemu reuni udah 10 tahun nggak ketemu di situ. Iya. Alhamdulillah. Jangan. Mm-mm. Ini ceritanya waktu itu Kak Maman SMA gimana sih ceritanya? Ini ada yang pendiam atau seperti apa? Kalau ngelihat sekarang sih saya nggak yakin Kak Maman ini pendiam ini artinya. Ya seperti anak-anak kebanyakan lah. Pintar. Hobi minggat juga ya? Pintar itu enggak. Iya, iya. Ya terlalu bodoh juga enggak. Iya, iya, iya. Cuman agak istilah itu Iya. mana ya? Bingung lah jelasin. Pacak lah nilai dewek lah. Luar biasa sekali nih kawan-kawan. Ini ada sebuah histori yang menarik buat saya pikir bahwa Kak Mama ini berani keluar dari zona nyamannya, ya kan? Yang sebelumnya dia adalah seorang wirausaha, walaupun memang latar belakang keluarganya adalah dari seorang banyak dari politisi, namun dia coba keluar zona ke wirausaha, namun ya on the track ya. Mana yang sudah ada jalur sudah dibikin sama keluarganya akhirnya ditempatin lagi. Dan memang posisi itu yang dirasakan sekarang oleh Kak Maman. Ya Kak Maman. Pernah nggak dapat protes dari keluarga? Kenapain ini kamu harus berdagang berwirausaha jual pinggir jalan? Sebenarnya sih enggak juga sih sebenarnya. Mungkin waktu itu kan mendadak sebenarnya. Mendadak pas 1, 2 bulan, 3 bulan sebelum memulai Pemilu? pendaftaran untuk calon DPR, berpikir, tanya istri, tanya ibu, tanya mertua kan, ditanya semua gimana. Ya, alhamdulillah Semua merestui. semua merestui. Ya kita berjuang sama-sama, alhamdulillah berkat perjuangan sama-sama keluarga besar, khususnya keluarga yang dari sebelah istri saya yang memang full Mm-mm. membantu kita kan. Mm-mm. Dari mulai awal sampai sekarang ya alhamdulillah tidak akan pernah bisa dilupakan kan itu kan. Iya. Untuk masyarakat dapil kita, dapil mana nih Kak? Ini ya termasuk Kayu Agung ini, Tanjung Lubuk, Pedamaran ya alhamdulillah komunikasi tetap lancar. Walaupun tanda petik tadi masih ada yang ngambek-ngambekan lah. Ada pesan dong buat teman-teman yang ngambek-ngambek ya, pesanin dong, pesanin Ya. di sini nih. Ya buat yang ngambek-ngambekan ini kan Ya jangan ngambek Jangan karena ngambek, DPR karena- bukan dewa.
karena menjadi DPR ini bukan lagi masalah dapil. Jadi mengurus DPR ini sudah Tanggung jadi jawab kabupaten tanggung jawab wilayah. se-Oki ini sudah menjadi tanggung jawab se-Kabupaten Oki, walaupun kita per dapil pemilihannya, tapi setelah duduk menjadi anggota DPR ini tetap se-Kabupaten Oki ini tetap harus diurus. Tanggung Jadi jawab. tidak mungkin saya harus bisa mengurus satu persatu kan. Jadi apa yang saya sanggup, saya pasti sanggup. Kalau saya sudah bilang tidak sanggup, ya mohon maaf, Iya. kita tidak bisa melangkah-langkah, apalagi berbicara Dengan hal-hal yang iya, memang tidak bisa di luar kemampuan iya, kita. apalagi berbicara masalah hukum, kita Iya. tidak bisa melangkah-langkah karena prosedur hukum tetap harus ditegakkan bagaimanapun. Iya. Karena kita sebagai anggota dewan kan menjadi contoh, Iya. menjadi contoh. Jadi tidak bisa. Jadi kalau masalah yang saya sudah sampaikan kepada masyarakat, teman-teman kita di dapil, apapun masalah kalian, selama saya sanggup membantu, saya akan bantu. Tapi kalau sudah saya bilang tidak sanggup, berarti memang tidak bisa. Kalian Tidak harus bisa. jalani sebagai prosesnya Iya. kan. Tidak bisa. Kak, saya pengen dapat nih pencerahan bagi kawan-kawan sahabat catatan jurnalis dan mungkin dari para pendukung Kak Maman nih. Mungkin ada suatu pesan nih bagi mereka support atau berbagi pengalaman lah sama Kak Maman, pesan buat generasi milenial lah. Pengennya seperti apa Kak Maman? Ya untuk para kawan-kawan adik-adik kita generasi milenial yang sekarang kan, yang kata orang nyebutnya apa sih sekarang, zaman sekarang ini? Iya, generasi milenial sekarang ini. Milenial kan. Zaman now ya, anak-anak zaman now ya. Zaman now. Anak-anak zaman now. Ya, berspekulasi itu wajar. Mencoba itu wajar. Masalah tercapai atau tidak itu sudah kehendak yang di atas. Jadi jangan takut. Tetaplah berinovasi, apa keinginan kalian jalani, apa cita-cita kalian wujudkan walaupun belum terwujud. Tapi setidaknya kita sudah berusaha. Jadi jangan takut untuk gagal. Masalah gagal atau tidak itu kehendak yang di atas. Jadi memang kalau kita jalurnya memang di sana, insya Allah apapun rintangan dan tantangan pasti tetap akan Tercapai. Jadi Oke, luar biasa sekali kawan-kawan saya baca jurnalis. Ini ngobrol sama Kak Maman ini seru nih. Sebenarnya saya masih banyak pengen ngobrol lebih jauh tahu lagi tentang Kak Maman ini. Tadi tuh cuma sedikit-sedikit, tapi saya berharap sih kedepannya ada obrolan lebih seru lagi nih sama Kak Maman. Dimana tadi sudah kita ketahui bahwa Kak Maman ini adalah anggota DPRD dari Oki, Komisi 4 yang membidangi pendidikan. Nah, pemerintah pusat ke depan ini ada program literasi digital. Halo yang di sana, kawan-kawan. Ini yang berkaitan juga dengan pemerintah Kabupaten Oki, bagaimana mendidik anak bangsa ini agar bisa mengerti secara digital. Nah, tentunya peran serta dari anggota DPRD Kabupaten Oki ini ke depan juga akan digenjot agar program pemerintah pusat itu bisa berjalan secara lancar di Kabupaten Oki ini. Dan saya berharap ke depan kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi Kak Maman ya. Kalau ada pesan lagi? boleh nggak saya ajak istri saya dulu sini? Boleh. Halo, mana Mbak Yunya? Ini ownernya nih harus dikenalkan dulu. Ada aplikasi ini. Ini coba dong teman-teman dipanggilin dulu nih teman-teman desa Bajatan Nyalis nih. Ini ada istrinya Kak Maman. Di mana? Oke, ini harus dikenalin dulu nih. Aduh. Harus kenal ini. Iya, Mbak Yu dipanggil dulu nih Mbak Yu. Iya. Ini ownernya Dapur Zazi ini. Ini alhamdulillah kali ini kita disupport oleh Dapur Zazi ya kawan-kawannya, bahwa Dapur Zazi ini salah satu resto makanan, ya kan, makanan cepat saji dan juga memang enak dan tempatnya juga nyaman. Boleh Mbak di sini Mbak? Di sini. Boleh. Di situ Mbak. Ya, oke. Ya, oke. Ya. Nah, masuk ini. frame nggak Bro? Masuk frame nggak? Oke, masuk frame. Nah, jadi ini. Ya. Ini Oke, dikenalin. Ini, namanya Ayu Monaria ini. Ini yang punya Dapur Zazi ini. Oke. Ini Dapur Zazi ini. Alamatnya jelasin dong Kak. Alamatnya di Jalan Yusuf Singadekane ya ini. Jalan Pahlawan yang pastinya. Kalau kayak gue nyebutnya Jalan Pahlawan. Jalan Pahlawan. Jadi kawan-kawan sahabat catatan jurnalis, nanti kamu boleh mampirlah di Jalan Pahlawan. Ini ada Dapur Zazi, ya kan? Dimana tempat restorannya ini nyaman dan asik nih buat kamu nongkrong bersama teman-teman, terutama anak-anak komunitas, anak-anak muda yang hobi nongkrong dan mencari tempat yang nyaman. Iya kan? Ini nih istri saya ini kan termasuk istri yang hebat ya kalau istri yang hebat, out of the box ini ya. Karena selain bisa buka usaha sendiri, bisnisnya lancar, tetap menyupport suami sebagai anggota DPR, tetap pengertian dengan suami, menghadapi masyarakat juga ikut turun juga ke bawah kadang-kadang. Iya. Jadi ya alhamdulillah lah. Iya. Dapatnya yang seperti tangguh ya. Luar biasa. Ini kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong sama Mbak nih, pengen nanya dikit nih Mbak.
tantangan sebagai istri DPR ini seperti apa? Banyak sekali. Banyak sekali Mbak ya. Iya, oke. Gimana? Ngobrol sedikit nih. Kita tambah nih waktunya nih teman-teman. Ini pengalaman menjadi anggota DPR, istri DPR ini seperti apa Mbak? Apalagi nih Mas Maman ini pasti sibuk dengan urusan kantornya, urusan kerjaannya. Nah ini gimana Mbak? Ya banyak ya. Mm-mm. Kalau masalah waktu. Masalah waktu. Kalau rapat kan dari pagi kadang sampai sore. Iya, Kalau bukan jadwal rapat, jadwalnya dinas luar. dinas Jadi luar. tinggal 3-4 hari. Tinggal tiga. Aduh, ini pengalaman nih cerita teman-teman. Jadi tinggal bagaimana Kak Maman membagi waktu sama sama istri ya. Iya. Tapi Mbak mengerti dong, Hmm, karena itu memang sudah tugas beliau sebagai abdi masyarakat ya. iya. Luar biasa ini teman-teman. Oke, sahabat catat jurnalis, kita kasih tepuk tangan meriah dulu dong untuk ini Kak Maman dan Mbak ini. Oke Kak Maman ya. Oke, sahabat catatan jurnalis, itu dia. Mungkin kita akan ngobrol lebih panjang lebar lagi dengan apa namanya Mbak selaku dari owner Dapur Zazi nantinya. Setelah apa namanya ada beberapa segmen berikut kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan semoga kita harapkan tempat ini menjadi tempat yang ramai dan asik buat teman-teman nongkrong dan juga bagi Kak Maman ini selamat bertugas menjadi wakil rakyat, semoga bisa mengabdi lebih apa namanya lebih baik lagi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini. Oke, sahabat catatan jurnalis, saya Riza Palepi dan Halim Mandani dan Ayo, Mona. Ayu Mulia. Sampai jumpa dan terima kasih. Ya, oke, makasih Kak Jadi Maman. memang Dapur Zazi ini dari 2017 itu udah ada. Memang berjualan di pinggir-pinggir jalan. Nah, ini pengalaman baru nih Kak Maman. Pengalaman baru. Pengalaman baru dan luar biasa sekali Kak Maman ya. Pengalaman baru tapi rasa lama.